Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Amalia. Saya mahasiswa dari Stikes Muhammadiyah Cirebon. Saya mengambil jurusan kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar pendidikan Pancasila. Pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Menurut mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi dan konstitutif dalam masyarakat berbangsa dan bernegara dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta-merta diimplementasikan baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Keadaan tersebut terjadi karena dasar hukum yang mengatur berlaku pendidikan Pancasila di perguruan tinggi selalu mengalami perubahan dan persepsi pengembangan kurikulum di masing-masing perguruan tinggi berganti-ganti. Lahirnya ketentuan dalam Pasal 35 Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib membuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia yang menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat sebagai contoh. Yang pertama yaitu percaya kepada Tuhan dan toleran. Yang kedua yaitu gotong royong, yang ketiga yaitu musyawarah, dan yang keempat yaitu solidaritas atau ketidaksekawanan sosial. Menelusuri konsep dan organisasi pendidikan Pancasila. Menitevasi prinsip gotong royong dan solidaritas secara konteks dapat dibuktikan dalam bentuk pembayaran pajak yang dilakukan oleh warga negara atau wajib pajak. Alasannya jelas bahwa gotong royong didasarkan atas semangat kebersamaan yang terwujud dalam semboyan filosofi hidup bangsa Indonesia, yaitu berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Konsekuensinya, pihak yang mampu harus mendukung pihak yang kurang mampu dengan menempatkan posisi pemerintah sebagai mediator untuk menjabatanani kesenjangan pajak menjadi solusi untuk kesenjangan tersebut. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori kualitas yang diperkenalkan Noto Nagoro. Kuasa materialis, kuasa formalis, kuasa efisien, dan kuasa finalis merupakan penyebab lahirnya negara kebangsaan Republik Indonesia. Maka, penyimpanan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat akibat terancamnya kelangsungan negara. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kita perlu diungkapkan berbagai masalah di negara tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. APBN 2016 sebesar 74,6% penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan, lembaga, instansi, perusahaan, dan lain-lain yang masih belum sadar dan memenuhi kewajiban perpajakan tersebut. Yang kedua yaitu masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi baik di pusat maupun di daerah. Transparency International atau TI merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korupsi di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukannya adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai atau moral Pancasila. Agar perilaku korupsi tersebut ke depan dapat makin direduksi, maka mata kuliah pendidikan Pancasila perlu diidentifikasikan di perguruan tinggi.
Yang ketiga yaitu masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, namun dewasa ini citra tersebut perlahan mulai luntur. Seiring dengan banyak kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling center dibicarakan yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah. Pembangunan tidak memperhatikan andal dan amdal polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal ini tersebut bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila. Yang keempat adalah masalah desintegrasi bangsa. Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan pemersatu bangsa. Berdasarkan laporan hasil survei Badan Pusat Statistik di Indonesia, 181 kabupaten atau kota, 34 provinsi dengan melibatkan 12.056 responden, sebanyak 89,4% menyatakan penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Yang kelima yaitu masalah dekandensi moral. Dewasa ini fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin mengejala dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai sosial media. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral, sehingga pengkhianatan dan perilaku pergaulan bebas, bahkan perilaku kekerasan juga acap kali disuguhkan dalam sinetron yang notabene menjadi tontonan keluarga. Sungguh ironisnya, tayangan yang memperlihatkan perilaku kurang terpuji justru menjadi tontonan yang paling disenangi. Hasilnya sudah dapat ditebak, perilakunya menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Yang keenam yaitu masalah narkoba. Berdasarkan data dirilis Kepolisian Republik Indonesia atau Polri pada tahun 2013, Polri mengklaim telah menangani 32,470 kasus narkoba, baik narkoba yang berjenis narkotika, narkoba berjenis psikotropika, maupun narkoba jenis bahan berbahaya lainnya. Angka ini meningkat sebanyak 5.909 kasus dari tahun sebelumnya. Pasalnya, pada tahun 2012 lalu, kasus narkoba yang ditangani oleh Polri hanya sebanyak 26.561 kasus narkoba. Yang ketujuh yaitu masalah hukum, penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak sekali faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah manusianya. Konteksnya, penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparatur penegakan hukum. Inilah salah satu agensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Yang kedelapan adalah masalah terorisme. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun, faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan pada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan sebuah agama. Yang B yaitu menanyakan alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak
tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa, dan sekaligus menjadi pembela antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat antara lain, satu yaitu kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Dua yaitu kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang ketiga yaitu kesadaran pentingnya semangat kesatuan, persatuan, solidaritas nasional. Yang keempat yaitu kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Yang kelima yaitu kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Yang keenam yaitu kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Dan yang ketujuh yaitu menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Penanaman dan pengetahuan kesadaran nasional terhadap hal-hal tersebut sangat penting, karena apabila kesadaran tersebut tidak segera kembali disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diperkuat implementasinya, maka masalah yang lebih besar akan segera melanda bangsa ini, yaitu musnahnya suatu bangsa, menjamin istilah dari Konichi Ohmae 1995, yaitu the end of the nation state, atau punahnya suatu negara dapat terjadi karena tempat, yaitu industri, investasi, individu, dan informasi, menurut Ohmae 2002. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan Pancasila itu sangat penting diselenggarakan di perguruan tinggi. Berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor 38 Dikti Kep 2002 Pasal 3 Ayat 2, bahwa kompetisi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir bersifat rasional dan dinamis serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa. Yang pertama, satu, agar memiliki kemampuan yang memilih sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya. Yang kedua, agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Yang ketiga, agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa menggalang persatuan Indonesia. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdediksi tinggi, dan bermartabat agar satu, menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, bertanggung jawab sesuai hati nurani. Yang keempat, mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni serta mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi memuat penegasan tentang pentingnya dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai termaktub dalam pasal-pasal berikut. 1. Pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Pasal 35 ayat 3 menegaskan ketentuan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila dari perguruan tinggi itu wajib diselenggarakan dan sebaiknya diselenggarakan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan harus dimuat dalam kurikulum masing-masing perguruan tinggi. C. Yaitu mengenali sumber historis, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila.
Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero 106-43 SM yang mengungkapkan Historia Vitae Megista yang bermakna sejarah menerapkan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut sudah menjadi pendapat umum. Common sense adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Yang kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Suekanto 1982-19 menegaskan bahwa pada perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula ada diharapkan dapat mengajikan struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu sumber yuridis pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang Law of Content yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Pendekatan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran kaum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan ketentuan sosial atau social order dan sekaligus terbangunnya suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diciptakan oleh para pendiri bangsa. Sumber politik pendidikan Pancasila. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut yaitu menentukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara atas state, kekuasaan atau power, pengambilan keputusan atau decision making, pijakan polisi, dan pembagian distribusian sebagai sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. Melalui kajian tersebut, Anda diharapkan lebih memotivasi atau bermotivasi memberikan masukan konstitutif baik kepada infrastruktur politik maupun struktur politik. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila, penguatan keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam pasal 35 Jo, pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi yaitu sebagai berikut. 2. Tantangan pendidikan Pancasila. Abdul Ghani menyatakan bahwa Pancasila adalah leitmotif dan leistar dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan. Tanpa adanya leitmotif dan leistar Pancasila, induk kuasa negara akan menyeleweng. Tantangan ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari intraperguruan tinggi, misalnya faktor kesediaan sumber daya, dan spesial program studi yang makin tajam yang menyebabkan kekurangan tertarikan sebagai mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Adapun tantangan bersifat eksternal antara lain adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, maksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan yang memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi: yang pertama, pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. Yang kedua, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang keenam, Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Baik, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.